ceritanya mungkin kalau untuk Apial itu mungkin mirip ya, tapi bedanya kan kalau Moon kesini lebih awal, Iya, 2016. Nah, pas si Apial kesini, untungnya dia kan langsung punya temen. Iya. Langsung ada si Moon. Beliau ini adalah dokter yang sempat kerja di klinik-klinik kecantikan. Nah, tahu nggak dokter kecantikan yang kayak sempat viral, terus yang maksudnya yang di trendnya pakai darah tuh yang sampai di penjara. Nah, itu bukan dokter. Bukan ya? Aku, itu bukan dokter guys. Jangan apa? mau sama yang abal-abal. Aneh juga sih. asik. 那其实这个可能中国人也听得懂，但是就觉得有点奇怪啊。是的，是的。那你大学学的专业是什么？我学的是学前教育。学前教育，那以后是想做老师吗？也有可能会改行。就是我就知道说，作为编剧，不管你把自己锁在房间里多久，只要导演不喜欢你的剧本，你就是白做。基金会的主力。那么在青年艺术教育方面，像艺术赋能啊、教育成长方面啊，给我们当代的女性一些智慧的建议。首先就是我在最开始就说到小。Halo teman-teman, tadi kita udah lihat nih gimana cara orang Indonesia sama orang Tiongkok ngobrol sehari-hari. Tapi kelihatannya kayak biasa aja ya, semuanya sama aja. Tapi ternyata di balik itu semua ada banyak perbedaan dan persamaan budaya antara Indonesia dan Tiongkok nih teman-teman. Misalnya dari cara mereka berpendapat, cara mereka menyampaikan sesuatu, atau bahkan ada dari mereka yang bahkan kalau ngomong langsung atau gak langsung. Nah, di podcast kali ini kita bakal menggali lebih dalam gimana sih budaya orang Indonesia dan Tiongkok kalau misalnya mereka berkomunikasi, apakah ada banyak perbedaan atau bahkan sama aja nih. Pasti kalian penasaran dong. Yuk ikutin terus video ini sampai akhir ya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama aku Eliana Dalise yang akan menjadi host selama podcast ini berlangsung. Nah, ada dua narasumber cantik yang udah ada di samping aku nih guys. Boleh dong kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Andriani. Di sini saya akan berbagi sedikit pandangan tentang budaya komunikasi masyarakat Indonesia dan beberapa persamaannya dengan budaya Tiongkok. Halo, perkenalkan nama saya Dinda. Senang sekali bisa dalam podcast kali ini. Saya akan membahas budaya komunikasi di Tiongkok, termasuk beberapa perbedaan yang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi lintas budaya. Halo kakak-kakak, gimana nih kabarnya? Baik. Oke, jadi sekarang kita nggak cuma belajar tentang budaya komunikasi di Tiongkok atau di Indonesia doang ya, termasuk juga beberapa perbedaan yang sering bikin kita salah paham kalau misalnya kita jadi turis di Tiongkok nih. Sebelumnya aku ada pertanyaan ringan dulu nih buat kalian berdua. Pernah gak sih kalian itu ngalamin atau melihat langsung situasi di mana ada orang yang dianggap kurang sopan karena cara komunikasinya berbeda sama kita? Kalau saya sih pernah ya, waktu itu melihat teman saya berbicara dengan orang asing, dia tuh kayak merasa lawan bicaranya tuh terlalu belak-belakan gitu, padahal kan ternyata memang budaya komunikasinya itu emang berbeda kan, jadi tidak sama. Saya juga pernah melihat hal yang seperti itu. Kadang yang satu merasa orang lain terlalu langsung, sedangkan yang lain merasa lawan bicaranya tidak jelas gitu. Kadang ternyata memang budaya komunikasinya aja yang berbeda. Dari situ kan kita bisa melihat ya kalau emang budaya komunikasi itu berpengaruh banget kalau misalnya kita mau ngobrol sama orang ya. Oke, kita lanjut aja nih ya podcastnya mungkin ya. Sebenarnya menurut kalian itu budaya komunikasi itu kayak gimana sih atau apa sih gitu? Menurut saya nih ya, gampangnya tuh kayak budaya komunikasi itu cara orang dalam suatu masyarakat itu berbicara, menyampaikan pendapat, atau berinteraksi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh nilai budaya mereka, gitu sih. Makanya walaupun sama-sama ngobrol, cara orang Indonesia dan orang Tiongkok bisa berbeda karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Berarti perbedaan cara ngomong itu bukan karena sifat orangnya ya? Belum tentu, kadang mereka memang karena kebiasaan budaya yang sudah mereka pelajari dari kecil. Kebiasaan dari kecil mungkin ya. Oke. Kalau ngomongin cara menyampaikan
pendapat nih, menurut kalian di Tiongkok sama di Indonesia tuh ada bedanya nggak sih kalau misalnya mereka menyampaikan pendapat ke temen atau ke rekan kerja atau siapa gitu, gimana tuh? Kalau di Indonesia ya banyak orang lebih memilih tuh kayak menyampaikan pendapat itu dengan hati-hati. Misalnya saat nggak setuju nih dalam rapat, daripada bilang aku nggak setuju, biasanya tuh bilangnya lebih mungkin ada cara lain yang bisa dipertimbangkan gitu. Iya banget sih, aku sebagai orang Indonesia juga kadang nggak enakan ya, dan banyak orang yang nggak enakan buat bilang kayaknya nggak gitu deh, kayaknya aduh aku nggak setuju deh, mungkin gitu ya. Kalau di Tiongkok sendiri gimana? Tiongkok juga tetap menjaga hubungan yang baik ya, tapi dalam lingkungan akademik atau pekerjaan, orang lain terbiasa menyampaikan pendapat secara langsung. Jadi kalau memang tidak setuju, mereka langsung menjelaskan alasannya. Nah ini kadang yang bikin kita salah paham satu sama lain ya. Iya, orang Indonesia mungkin merasa wah kok ngomongnya langsung banget, padahal bagi mereka hal itu yang biasa. Kalau kalian pernah nih secara langsung beda pendapat sama teman, apalagi di Tiongkok mungkin bakal berbeda banget ya kalau misalnya kita beda pendapat sama teman. Coba di Indo kayak gimana tuh kalau misalnya beda pendapat sama teman? Kalau misalkan di Indonesia tuh kalau misalkan biasanya tuh bilang kayak gimana kalau kita coba cara yang ini aja, jadi nggak langsung bilang pendapat teman kita tuh salah. Iya sih, kayak biar lebih halus aja mungkin ya. Kalau di Tiongkok gimana? Kalau yang aku tahu, mereka bisa lebih langsung misalnya bilang menurutku cara itu kurang efektif karena gagal-gagal, lalu langsung kasih alasannya. Kalau orang Indonesia yang itu mungkin agak kaget dan marah ya. Iya bisa saja, padahal mereka cuma ingin menyampaikan pendapat dengan jelas, bukan marah atau tidak. Jadi sebenarnya emang gaya komunikasi aja ya yang berbeda. Betul banget. Nah sekarang kita bahas soal kesantunan atau sopan santun ya. Menurut kalian seberapa penting sih kalau misalnya ngomong sama orang tentang kesopan santunan kita terhadap mereka atau orang yang lebih tua mungkin gitu? Wah, penting banget sih ya. Di Indonesia tuh kita terbiasa gunakan sapaan itu seperti Pak, Bu, Kak gitu. Atau Mas, Mbak gitu sebagai bentuk penghormatan. Iya sih, kalau misalnya ke dosen manggil nama kan agak serem ya. Di Tiongkok juga mirip ya, mereka punya banyak sapaan yang menunjukkan rasa hormat, misalnya Laoshi untuk guru atau dosen, kemudian Qianqian untuk laki-laki, dan Nüshi untuk perempuan. Jadi sebenarnya kedua budaya ini sama-sama mengajarkan kita untuk saling menghormati orang lain ya guys. Ya, cuma bentuk penyampaiannya aja mungkin yang berbeda ya. Kalau meminta tolong nih, biasanya orang Indonesia sama orang Tiongkok tuh gimana sih? Kalau orang Indonesia tuh biasanya suka nambahin kata-kata seperti tolong, maaf, atau bisa minta bantuan nggak gitu, supaya terdengar lebih sopan. Iya, kadang kita minta maaf dulu ya sebelum minta tolong. Betul, padahal belum tentu salah aja ya. Kalau orang Tiongkok gimana nih? Tiongkok juga ada ungkapan sopan saat meminta bantuan, misalnya menggunakan qing yang artinya silakan atau tolong. Jadi tetap ada unsur kesopanannya juga ya. Iya, hanya saja terkadang cara penyampaiannya bisa lebih singkat dan langsung dibandingkan di Indonesia. Menarik banget ya guys, tujuannya sama-sama untuk menghormati lawan bicara masing-masing nih, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang topiknya yang menurut aku menarik banget nih ya. Soalnya cara komunikasi langsung atau enggak langsung, kayak ada basa-basi dulu enggak nih. Kalau misalnya Indonesia sama Tiongkok tuh punya basa-basi yang sama atau enggak ya? Ya, kalau di Indonesia tuh terkenal sebagai budaya yang cukup tidak langsung ya. Iya. Jadi kadang maksud sebenarnya nggak disampaikan secara gamblang gitu, nggak langsung. Contohnya gimana tuh? Nih misalnya ada teman ngajak pergi, kamu ikut nggak? Terus kita kayak lihat nanti deh gitu. Padahal kan itu belum tentu pasti di pikiran kita tuh kayak, aduh kayaknya nggak mau ikut, tapi bilang lihat nanti deh gitu. Sering banget tuh kejadian kalau kita mau ngajak teman kita pergi, minggu depan ke sana yuk. Nanti pasti mereka bilang kayak, aduh lihat nanti ya, aduh aku nggak tahu deh, nanti aku kabarin lagi. Indonesia banget sih itu.
Kalau orang dari budaya lain mungkin menganggap itu masih ada kemungkinan ikut ya. Iya, padahal itu sebenarnya kode-kode buat nolak ikut aja guys. Di Tiongkok situasinya bisa berbeda. Dalam konteks tertentu, mereka lebih suka jawaban yang jelas supaya nggak terjadi salah paham gitu. Kalau lagi kecewa atau ada masalah nih, misal kalian ada di restoran, makanan kalian nih salah nih, terus gimana sih kalian menyampaikan kekecewaan tersebut guys? Kalau orang Indonesia sering kali nggak langsung ungkapin keluhannya gitu. Misalnya makanan di restoran itu kurang enak, banyak yang memilih diam atau hanya mengeluhkan teman gitu. Tapi nanti kayaknya nggak bakal datang ke situ sih ya. Iya sih, kadang orang Indo tuh malu-malu guys, suka bilang ke teman, kayaknya makanan gua kurang enak nih. Terus nanti ujung-ujungnya temennya juga yang bilang ke pelayan. Iya sih. Iya betul banget itu. Kalau di Tiongkok gimana tuh? Banyak yang lebih berani menyampaikan keluhan secara langsung pada pihak yang berwenang. Jadi langsung bilang aja guys, kalau orang Tiongkok tuh, misalnya makanan kita asin, kita langsung bilang ke pelayannya mungkin, boleh ganti gak ya makanan aku nih agak keasinan gitu ya. Kayak sambutan gitu. Iya, betul-betul menarik banget nih guys. Ada yang satunya buat menjaga kenyamanan dan rasa mungkin gak enakan ya, kembali lagi ke Indo. Kalau di Tiongkok secara langsung biar langsung ada solusinya gitu guys. Nah, dari tadi kita udah bahas banyak perbedaan antara budaya komunikasi di Indonesia dan Tiongkok nih guys. Sekarang pasti ada dong persamaannya. Apa tuh persamaan antara Indonesia dan Tiongkok? Tentu ada. Salah satunya sama-sama menghormati orang yang lebih tua. Lalu sama-sama menganggap hubungan sosial itu sangat penting. Kedua budaya juga berusaha menjaga keharmonisan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, jadi bukan berarti satu budaya lebih sopan dari budaya yang lain ya guys. Mereka sama-sama menjunjung tinggi kehormatan dan sopan santun mereka. Iya, bukan. Mereka hanya menunjukkan kesopanan dengan cara yang berbeda aja. Kalau soal kerjasama di lingkungan kantor atau di lingkungan sekolah atau kampus ada persamaan gak sih? Ada juga sih, orang Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong gitu. Kayak di kelas mungkin piket atau beresin halaman gitu-gitu sih. Iya. Orang Indonesia tuh sering kerja bakti ya, kayak misalnya ada di perumahan atau lingkungan rumah kalian biasanya kerja bakti enggak tuh. Biasanya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang setiap weekend itu membersihkan halaman atau gorong-gorong di perumahan mereka. Kalau di Tiongkok gimana nih? Di Tiongkok tidak ada nilai kerjasama dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Jadi keduanya sama-sama percaya kalau misalnya pekerjaan dilakukan secara bersama-sama itu akan lebih mudah ya. Betul. Meskipun bentuknya berbeda, semangat untuk saling membantu tetap ada. Menarik banget nih guys, antara kedua budaya ini ternyata banyak persamaan, ternyata guys ya cuma ada perbedaan. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Kan biasanya kalau orang ngobrol itu kadang salah paham ya, mungkin kejadian gak sih, pernah kejadian gak sih di antara kalian? Coba kalau di Indo atau di Tiongkok ada bedanya atau apa sama aja nih? Misalnya ya, mahasiswa Indonesia itu kuliah di Tiongkok nih, ketika dosen memberikan kritik secara langsung, mahasiswa Indonesia tuh bisa aja merasa tersinggung gitu loh, atau merasa pekerjaannya itu dianggap buruk gitu. Soalnya kan kadang dosen di Indonesia kan nggak langsung mengkritik gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya dosen hanya ingin membantu memperbaiki hasil kerja mahasiswa. Kalau misalnya sebaliknya nih gimana tuh? Orang Tiongkok bisa bingung ketika orang Indonesia tidak memberikan jawaban yang jelas. Karena kita sering menggunakan bahasa yang lebih halus atau tidak langsung gitu sih. Jadi bukan karena buat berniat buruk ngomong secara langsung ya, tapi emang karena cara berkomunikasi orang Indo sama orang Tiongkok itu berbeda ya. Iya. Nah kalau gitu kalian biasanya ngelakuin apa sih kalau misalnya budaya atau terjadi kesalahpahaman biar komunikasi lintas budaya antara Indonesia dan Tiongkok itu lebih lancar dan baik? Pertama tuh coba belajar tentang budaya orang lain dulu sih. Terus kedua, jangan langsung menghakimi kalau ada cara komunikasi yang berbeda dan dari yang bisa kita temui itu. Ketiga, kalau bingung ya jangan takut bertanya. Dan yang paling penting, tetap terbuka terhadap perbedaan.
Karena ternyata semakin kita bisa memahami budaya lain, kita juga semakin mudah berkomunikasi dengan orang lain, guys. Gak terasa nih guys, kita udah ada di ujung podcast kita. Hari ini kita belajar kalau budaya komunikasi Indonesia dan Tiongkok itu punya banyak kesamaan ya, ternyata sama-sama menghargai orang lain dan menjaga hubungan sosial satu antar lainnya nih guys. Tapi nih ya guys, ada juga beberapa perbedaan, terutama dalam cara menyampaikan pendapat, kritik, dan penolakan. Perbedaan itu wajar dan justru menarik untuk dipelajari. Nah, setuju banget nih guys. Kalau misalnya ada banyak perbedaan antara kita atau budaya lain, kita harus saling menghargai ya guys. Nah, semoga di podcast kali ini kalian bisa banyak mempelajari budaya-budaya asing dan juga budaya kita sendiri ya guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir nih guys. Sampai jumpa